Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gasan Maulid Ardiansyah, kelas 72, akan menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama. 1. Kerjasama dalam bidang kehidupan politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah Pancasila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pancasila keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan, memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi, memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong, tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara bermusyawarah untuk mufakat. 2. Kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan perundang-undangan. Pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak gotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pembayaran pajak. Landasan lain adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Nur Hatta, UUD 1945 pasal 33 ayat 1 merupakan sokol guru sistem perekonomian di Indonesia. Artinya, kegiatan usaha ekonomi menggunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Wujud badan usaha yang dimaksud pasal itu adalah koperasi yang berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Salah satu asas koperasi adalah gotong royong dan kekeluargaan. Keunggulan koperasi dibandingkan badan usaha lainnya adalah dasar persamaan, artinya setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. Kesatuan artinya setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak yang suara yang sama. Pendidikan artinya koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Demokrasi ekonomi artinya imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Demokrasi kooperatif artinya koperasi yang dibentuk para anggota dijalankan oleh anggota dan hasilnya untuk kepentingan anggota. 3. Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap bela negara. Bela negara adalah sikap mental seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara sekaligus kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan sistem pertahanan negara terdiri dari 5 dasar bela nilai, yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan negara, 3. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non-fisik. Keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara sesuai doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat negara.
Artinya menjadikan rakyat sebagai komponen pendukung bersama-sama. TNI dan Polri berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. 4. Kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Kerjasama ini bukan dalam hal keyakinan agama, tetapi pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama melalui sikap saling menghormati dan toleransi. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan sikap-sikap sebagai berikut. 1. Saling menghormati umat seagama dan beda agama. 2. Saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan beda agama. 3. Sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Untuk mengembangkan sikap kerjasama antar umat beragama, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti 1. Sikap fanatik sempit, yaitu merasa diri sendiri paling benar. 2. Sikap individualis, yaitu sikap yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. 3. Sikap eksklusivisme, yaitu selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena ada perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. 4. Sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.